Halo semua. Selamat datang di Stoik Kita. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sering membingungkan. Perbedaan antara sifat sombong dan percaya diri. Dalam konteks pengembangan diri dan stoikisme, memahami perbedaan ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan mental dan emosional. Kita akan mengulas bagaimana stoikisme, sebagai filosofi yang mengajarkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, dapat membantu kita menilai dan mengembangkan sikap percaya diri yang sehat, tanpa terjebak dalam kesombongan. Jadi, tetaplah bersama kami dan mari kita eksplorasi lebih dalam. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, silahkan dukung channel ini, agar lebih berkembang dalam menyajikan video inspiratif lainnya. Tekan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Berikan like jika Anda menyukai video ini, dan bagikan video ini pada teman-teman yang lain jika kalian merasa video ini bermanfaat. Bersama Stoik Kita, mari kita mulai. Sombong adalah sikap berlebihan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dari orang lain. Orang yang sombong cenderung memandang orang lain dengan rendah dan merasa superior. Misalnya, bayangkan seseorang yang selalu membanggakan pencapaian pribadi, tanpa menghargai usaha dan kontribusi orang lain. Mereka mungkin mengatakan, "Saya lebih pintar daripada semua orang di sini," tanpa memperhatikan nilai atau kontribusi orang lain. Sombong adalah sikap yang membuat seseorang merasa dirinya lebih baik dan lebih penting dibandingkan orang lain. Biasanya, orang yang sombong sering membanggakan pencapaian pribadi mereka tanpa menghargai usaha atau kontribusi orang lain. Misalnya, ada orang yang selalu menyombongkan prestasi kerja atau kesuksesan mereka, sambil meremehkan atau mengabaikan kontribusi orang lain di sekelilingnya. Dalam pandangan filsafat Stoik, sombong adalah sikap yang tidak bijaksana dan bisa mengganggu kedamaian batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari membandingkan diri kita dengan orang lain atau mengejar pengakuan, tetapi dari penerimaan diri dan bagaimana kita merespons berbagai situasi dengan bijak. Menurut filosofi Stoik, kita tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons dan berperilaku. Jadi, alih-alih merasa superior dan membanggakan diri, Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada kualitas-kualitas baik dalam diri kita, seperti kesabaran, kebijaksanaan, dan penghargaan terhadap orang lain. Sikap sombong seringkali mengarah pada konflik dan ketidakpuasan karena kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Dengan mengadopsi sikap Stoik, kita bisa menghindari perasaan sombong dengan mengakui bahwa pencapaian kita adalah hasil dari berbagai faktor dan bantuan dari orang lain. Menghargai usaha orang lain dan menghormati kontribusi mereka membuat kita lebih bijaksana dan damai. Ini membantu kita untuk hidup dengan lebih tenang dan bahagia, tanpa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Dalam filosofi Stoik, sikap sombong dianggap sebagai hal yang mengganggu ketenangan pikiran dan kebaikan hati. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang terletak pada sifat dan perbuatannya, bukan pada pujian atau prestasi yang didapat dari luar. Oleh karena itu, seseorang yang mempraktikkan stoikisme akan berusaha untuk tetap rendah hati dan menghargai nilai orang lain. Jika seseorang merasa lebih unggul dan terus membanggakan diri, mereka sebenarnya mengabaikan prinsip Stoik yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pujian atau kritik. Seorang Stoik tahu bahwa prestasi kita seringkali melibatkan banyak faktor yang tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Oleh karena itu, mereka akan berusaha untuk tetap menghargai usaha orang lain dan tidak membiarkan sikap sombong mengganggu ketenangan hati mereka. Sebaliknya, percaya diri adalah keyakinan yang sehat terhadap kemampuan dan nilai diri sendiri, tanpa perlu merendahkan orang lain. Orang yang percaya diri tahu kekuatan dan kelemahan mereka dan merasa nyaman dengan diri mereka sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang percaya diri mungkin berkata, "Saya telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini, dan saya bangga dengan hasil kerja saya.
sambil tetap mengakui dan menghargai usaha orang lain di sekitarnya. Stoikisme dan keseimbangan. Menurut Stoikisme, kunci kebijaksanaan adalah memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Sifat sombong biasanya muncul dari upaya untuk mengendalikan bagaimana orang lain memandang kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada pengembangan diri dan integritas, bukan pada pandangan orang lain. Contoh dari filosofi Stoikisme adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf Stoik, yang menekankan pentingnya merendahkan hati dan introspeksi. Dalam buku Meditasi, Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk tidak membiarkan kesuksesan atau pujian membuatnya menjadi sombong. Dalam filosofi Stoikisme, percaya diri yang sejati berarti memiliki keyakinan yang kuat tentang diri kita sendiri tanpa tergantung pada pendapat atau penilaian orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk memfokuskan perhatian pada apa yang dapat kita kendalikan, seperti bagaimana kita bertindak dan merespons situasi, serta bagaimana kita berpegang pada prinsip dan nilai kita sendiri. Menurut Stoikisme, banyak ketidaknyamanan dan kecemasan berasal dari upaya untuk mengendalikan atau memikirkan hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, seperti pandangan dan penilaian orang lain terhadap kita. Oleh karena itu, Stoikisme menyarankan agar kita fokus pada pengembangan diri dan integritas pribadi. Ini berarti kita harus memahami dan menerima kekuatan serta kelemahan kita, dan tidak membiarkan pujian atau kritikan dari orang lain memengaruhi kebahagiaan dan keseimbangan batin kita. Sebagai contoh, Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, sering mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati meskipun mencapai kesuksesan. Marcus Aurelius menekankan pentingnya introspeksi dan mengingatkan diri sendiri, agar tidak terjebak dalam kebanggaan atau kesombongan akibat pencapaian pribadi. Baginya, keyakinan sejati bukanlah tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi tentang bagaimana kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Oleh karena itu, seseorang yang mempraktikkan Stoikisme akan memiliki rasa percaya diri yang kuat, tetapi tidak mengandalkan pujian atau pengakuan orang lain. Mereka akan merasa bangga atas usaha dan pencapaian mereka, tetapi tetap menghargai kontribusi dan upaya orang lain. Dengan cara ini, percaya diri tidak menjadi alat untuk merasa lebih superior dari orang lain, tetapi sebagai pengakuan terhadap kerja keras dan komitmen pribadi yang sejalan dengan prinsip Stoik. Keseimbangan seperti ini membantu menjaga ketenangan batin dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Antara sifat sombong dan percaya diri adalah bagaimana kita memandang diri sendiri relatif terhadap orang lain. Percaya diri adalah tentang mengenali dan menghargai nilai diri sendiri tanpa merendahkan orang lain. Sedangkan sombong adalah tentang membandingkan diri dengan orang lain secara negatif. Percaya diri berarti kita merasa yakin dan nyaman dengan kemampuan kita sendiri, tanpa perlu merasa lebih baik dari orang lain. Kita tahu bahwa kita punya kelebihan, tapi kita tidak merasa harus menunjukkan kelebihan tersebut untuk menonjol. Sementara itu, sombong seringkali melibatkan perasaan bahwa kita lebih unggul dari orang lain. Orang yang sombong seringkali membandingkan diri mereka dengan orang lain dengan cara yang merendahkan, merasa lebih penting atau lebih baik daripada orang lain. Jadi, perbedaan utamanya adalah dalam cara kita melihat diri sendiri. Percaya diri membuat kita merasa baik tentang diri kita sendiri tanpa mengabaikan orang lain, sedangkan sombong membuat kita merasa superior dan tinggi hati dengan menganggap orang lain lebih rendah, dan selalu ingin mengendalikan sikap orang lain itu harus menuruti dan sesuai dengan keinginan ego kita sendiri, tanpa peduli mereka menyukainya atau tidak. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Stoik kita.